Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Resapi Renungan Sabtu pagi. Dan untuk pagi ini mengambil tema belajar dari Rut dengan pembacaan Alkitab Rut 1 ayat 14 sampai 17. Kita membacanya demikian. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikian pembacaan Alkitab kita. Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kan ada istilah ada bekas menantu, bekas mertua, bekas suami, bekas istri. Artinya ialah bahwa kalau selesai pernikahannya atau pasangannya meninggal, maka ketika seseorang itu menjadi single, dia bisa mengatakan ke mantan mertuanya bekas mertua atau bekas menantu. Namun istilah ini tidak berlaku rupanya bagi Rut. Karena apa? Rut itu suaminya sudah meninggal. Suaminya adalah anak dari Naomi dan Elimelek. Naomi dan Elimelek punya dua anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Dan mereka sudah mati dua-duanya. Mahlon dan Kilion sudah mati, sehingga Rut dan Orpa itu menjadi janda. Naomi menyuruh menantu-menantunya ini yang sudah menjadi janda kembali pulang ke tengah-tengah bangsanya, kembali pulang ke komunitasnya. Dan Orpa memang kembali ke kampung halamannya. Tetapi tidak demikian dengan Rut. Rut tidak mau kembali kepada bangsanya. Karena apa? Ada hal yang luar biasa dari Rut, yaitu bahwa dia tidak lagi menganggap Naomi itu sebagai mertuanya. Dia menganggap Naomi itu sudah seperti ibunya. Terlebih lagi Naomi dalam kesedihannya itu bisa dirasakan oleh Rut. Karena apa? Rut mencoba menempatkan dirinya sebagai Naomi. Naomi sudah kehilangan suaminya, sudah kehilangan dua anak laki-lakinya. Di usia lanjutnya dia akan kembali pulang. Dia akan merajut hari-hari hidupnya sendirian. Rut menempatkan diri kalau dia jadi Naomi, betapa sedihnya dia. Karena dia hidup dalam kesendirian, walaupun memang benar ada keluarga besarnya. Oleh karena itu, Rut tidak memikirkan dirinya. Dia bisa sebenarnya memikirkan kepentingan pribadi. Karena apa? Dia masih muda, masih ada harapan untuk bersuami lagi. Tetapi Rut tidak demikian. Rut lebih mementingkan bagaimana keadaan mertuanya kelak. Bahkan ada satu pengakuan yang luar biasa yang dia ungkapkan. Menjadikan Naomi sebagai bagian dari hidupnya. Karena itu pengakuan Rut demikian. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Jadi Rut tidak lagi menganggap Naomi itu orang lain. Naomi itu bekas mertuanya. Tapi bangsanya Naomi itu juga menjadi bangsanya dia. Jadi Rut menempatkan bahwa dia sudah menjadi bagian dari kehidupan Naomi dalam usia lanjutnya, dalam kesendiriannya. Bahkan Rut mengatakan bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya Rut juga.
apa yang dilihat dari kehidupan Naomi, keteladanan imannya, kemudian menggugah Ruth untuk juga mempercayai Allahnya Naomi. Ini yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan selanjutnya akhirnya Ruth menikah lagi dengan Boaz, salah satu keluarga besarnya. Ya, kenapa Naomi menyuruh Ruth kembali ke keluarganya, ke bangsanya? Karena Naomi tidak punya suami lagi, dan kalaupun Naomi menikah harus menunggu lama bagi Ruth untuk bersuami kembali. Makanya di sini kita melihat bahwa ada satu yang luar biasa dari Ruth. Dia tidak mementingkan egonya, dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi dia lebih mengungkapkan kasihnya kepada mertuanya dalam kesendiriannya di hari tuanya. Oma, opa, bapak, ibu, saudara sekalian, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi tidak demikian dengan Ruth. Kita belajar bahwa kesengsaraan yang ia alami, kesengsaraan yang Naomi alami, membuat imannya tetap kuat dan kokoh. Bapak Ibu, di depan saya ada kopi, ya. Kopi ini kalau diseduh, ya, oleh air panas, dia akan larut dan enak, harum, ya, untuk dinikmati. Enak. Kemudian ada wortel. Wortel ini kalau direbus, yang tadinya keras akan jadi lembek. Dan juga ada sebuah telur. Kita tahu kalau telur mentah itu cair. Tapi kalau telur ini dipanaskan, dia akan menjadi padat seperti ini. Perjalanan Ruth dan Naomi luar biasa. Mereka menghadapi yang namanya pergumulan, kesulitan, penderitaan. Tetapi bukan iman mereka melemah, bahkan iman mereka makin kuat. Dan Ruth menunjukkan kepedulian, menunjukkan keputusan yang luar biasa. Dia mengikuti Naomi mertuanya, dia menganggap Naomi sebagai bagian hidupnya, bahkan dia menganggap bahwa dia sudah menjadi bagian dengan bangsa Israel, dan Allahnya Naomi merupakan Allahnya Ruth. Demikian pula dengan kita sekalian, apapun pergumulan yang dihadapi, kiranya kita semakin kuat dan kokoh seperti Ruth. Bahkan di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, kita masih bisa memperhatikan, masih bisa menunjukkan empati, memberikan pertolongan terhadap sesama kita, sehingga Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami boleh belajar dari Ruth dalam segala keberadaannya, dalam kesusahan hidupnya. Dia juga tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia lebih memperhatikan kehidupan Naomi di usia lanjutnya sebagai mertuanya yang sudah kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya. Ruth tidak mau meninggalkan Naomi dalam kesendirian. Bahkan ia mengakui bahwa dia kini menjadi bagian dari kehidupan Naomi, bagian dari kehidupan umat Allah, dan Allahnya Naomi menjadi Allahnya dia. Keputusan yang tepat dilakukan oleh Ruth itu kiranya menjadi pembelajaran berharga. Ia semakin kuat dan kokoh di tengah penderitaan dan kesulitan yang dihadapi. Kiranya kami pun semakin kuat dan kokoh walaupun kami menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan hidup yang tidak mudah kami lewati. Namun kami yakin Allah yang adalah sang sumber kehidupan senantiasa bersama dengan kami. Allah akan menyertai dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian resapi kita pagi ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.